Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bagimu Tuhan dan bagiku yang percaya. Dahsyatnya kuasa-Mu membuatku tak ragu, janji-Mu kan digenapi pada waktu-Mu. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bagimu Tuhan dan bagiku yang percaya. Dahsyatnya kuasa-Mu membuatku tak ragu, janji-Mu kan digenapi pada waktu-Mu. Kaulah pengharapanku, padamu ku percaya. Walau tiada dasar bagiku untuk berharap, imanku takkan luruh, bahkan semakin teguh saat ku memuliakan nama-Mu. Kaulah pengharapanku, padamu ku percaya. Walau tiada dasar bagiku untuk berharap, imanku takkan luruh, bahkan semakin teguh saat ku memuliakan nama-Mu. Kaulah pengharapan dalam hidupku, haleluya. Terpuji nama-Mu, Engkau Allahku. Engkau dahsyat berkuasa, haleluya, haleluya. Kaulah pengharapanku di setiap langkahku, Engkau Yesus Tuhan, haleluya. Terpuji nama-Mu, besar anugerah-Mu, besar setia-Mu, haleluya, haleluya, haleluya. Yesusku, haleluya. Karya-Mu nyata, kuasa-Mu nyata, pertolongan-Mu nyata, haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, segala hormat bagi-Mu, segala pujian bagi-Mu, Raja yang berkuasa selamanya. Selamanya Kau Allahku, selamanya Kau Tuhanku, selamanya Kau pengharapanku, haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya, haleluya, oh Yesus. Kaulah pengharapanku, padamu ku percaya. Walau tiada dasar bagiku untuk berharap, imanku takkan luruh, bahkan semakin teguh saat ku memuliakan nama-Mu.
bagiku untuk berharap. Imanku takkan luruh, bahkan semakin teguh saat ku memuliakan namamu. Saat ku memuliakan namamu. Saat ku memuliakan namamu. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom. Saat ini mari kita akan membaca bersama dalam Mazmur pasal 41 ayat 13. Tetapi aku, Engkau menopang aku karena ketulusanku. Engkau membuat aku tegak di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Dari terjemahan bahasa Inggrisnya adalah sebagai berikut. Adapun aku, Engkau menjunjung tinggi aku dalam integritasku dan menempatkan aku di hadapan wajah-Mu selamanya. Kata ketulusan dalam terjemahan bahasa Inggris adalah integrity atau integritas. Jadi Daud sang pemazmur menyatakan bahwa integritasnya lah yang membuat dia tetap berada di dalam hadirat Tuhan. Saudara, integritas adalah kata yang berasal dari bahasa Latin yaitu integer yang artinya utuh dan lengkap. Oleh karena itu, integritas memerlukan perasaan batin yang menunjukkan keutuhan, kesatuan atau satunya antara pikiran, perasaan, perkataan, serta perbuatan, dan konsistensi karakter. Seorang ahli memberikan definisi integritas sebagai 3 hal yang selalu dapat kita amati dalam hidup seseorang, yaitu 1. Memenuhi komitmen. Orang yang memiliki integritas, dia akan selalu memenuhi komitmen atau janji. Jadi kalau dia berjanji, dia akan menepati janjinya. Yang kedua, orang yang memiliki integritas itu menunjukkan kejujuran. Hidupnya jujur, tulus. Dan yang ketiga, orang yang memiliki integritas itu mengerjakan sesuatu dengan penuh konsisten atau ajek, saudara ya. Jadi terus menerus, tidak bosanan begitu. Dalam etika, integritas diartikan sebagai kejujuran dan kebenaran atau ketepatan dari tindakan seseorang. Lawan dari integritas adalah hipokrit atau munafik. Jadi lawan dari integritas itu adalah kemunafikan. Ciri orang yang berintegritas, saudara, ditandai oleh satunya kata dan perbuatan. Jadi orang yang memiliki integritas itu cirinya adalah dia memiliki satunya antara kata dan perbuatan. Jadi apa yang diucapkan itu juga yang dilakukannya. Bukannya orang yang kata-katanya tidak dapat dipegang. Seseorang dianggap berintegritas ketika orang tersebut memiliki karakter dan kepribadian sebagai berikut, yaitu jujur dan bisa dipercaya. Jadi orang yang memiliki integritas, orang
orang tersebut adalah hidupnya jujur dan bisa dipercaya. Mempunyai komitmen, bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan kepadanya, dia melakukannya dengan bertanggung jawab. Menepati ucapannya. Jadi orang yang memiliki integritas itu bertindak sesuai dengan ucapannya. Orang yang memiliki integritas itu setia. Setia terhadap tanggung jawab, setia terhadap atasannya, dan sebagainya. Menghargai waktu. Mempunyai prinsip serta nilai-nilai hidup. Orang yang berintegritas atau memiliki integritas, orang itu sama di depan dan di belakang. Artinya tidak mendua, tapi orang itu satu, baik di depan maupun di belakang sama. Dan perbuatannya sesuai dengan imannya. Saudara, Daniel adalah salah satu contoh dari orang yang mempunyai integritas. Suatu saat Raja Darius mengangkat 120 wakil raja atas pemerintahannya. Dan di atas 120 wakil raja ini dia mengangkat 3 orang pejabat tinggi. Di mana 120 wakil raja ini bertanggung jawab kepada 3 orang yang memiliki kedudukan sebagai pejabat tinggi. Nah, salah satu dari 3 orang pejabat tinggi ini adalah Daniel. Dan Daniel ini melebihi dari para pejabat yang ada di kerajaan Raja Darius ini. Karena Daniel memiliki roh yang luar biasa. Itulah sebabnya Raja bermaksud mengangkat dan menempatkan Daniel atas seluruh kerajaannya. Saudara, hal ini tentu menimbulkan kecemburuan dari mereka-mereka yang memiliki kedudukan yang tinggi juga, saudara. Tetapi mereka tidak bisa menemukan satu kesalahan pun dalam hidup Daniel dalam hal pemerintahannya. Daniel tidak pernah melakukan kelalaian dalam tugas-tugasnya. Karena Daniel seorang yang memiliki integritas. Sehingga orang lain tidak bisa menemukan sebuah kesalahan pun dalam dirinya. Daniel ini adalah orang yang setia, bertanggung jawab, jujur, dan tulus hidupnya. Kemudian orang-orang itu bersepakat, wah, kita tidak memiliki satu alasan dakwaan terhadap Daniel, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian mereka bermufakat, mereka menghadap raja, dan mereka bermufakat untuk mempengaruhi raja, supaya raja membuat sebuah ketetapan yang berisi larangan, yaitu barang siapa dalam 30 hari ini yang menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau orang lain selain kepada raja, maka dia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Dan ketetapan itu sudah dibuat oleh Raja Darius, saudara. Daniel, dia mempunyai suatu kebiasaan, yaitu 3 kali dalam sehari dia berlutut, berdoa, dan memuji Allahnya. Ketika Daniel mendengar adanya ketetapan yang sudah dibuat oleh Raja Darius, maka Daniel pergi ke rumahnya. Dan kita tahu Daniel ini merupakan sosok yang memiliki integritas. Ia teguh memegang komitmennya dalam hal ibadahnya kepada Tuhan. Dia teguh memegang komitmennya dalam berdoa, memuji Allahnya. Dan dia tidak mau menyembah berhala. Bahkan ancaman gua singa itu pun tidak meluruhkan komitmen Daniel untuk tetap beribadah kepada Allahnya. Walaupun ketetapan raja itu telah diberlakukan, Daniel tetap melakukan kebiasaannya, yaitu 3 kali dalam sehari. Dia berdoa, dia berlutut di hadapan Tuhan, dia berdoa menaikkan doanya dan dia memuji Allahnya. Kemudian satu hari orang-orang itu bergegas-gegas memergoi ketika Daniel sedang berdoa. Dan mereka melaporkan hal ini kepada raja. Saudara,
raja sangat mengasihi Daniel. Raja Darius sangat mengasihi Daniel. Dan dia berpikir bagaimana caranya untuk melepaskan Daniel dari hukuman gua singa itu. Tapi sampai malam Raja Darius belum menemukan cara untuk melepaskan Daniel. Sehingga akhirnya Daniel harus dimasukkan ke dalam gua singa. Ketika Raja Darius melihat bahwa Daniel harus dimasukkan dalam gua singa, maka sedihlah hatinya. Tapi dia tidak bisa lagi menghindarkan hal ini dari Daniel. Singkat cerita saudara, ketika Daniel dimasukkan ke dalam gua singa, terhadap orang yang memiliki integritas, Tuhan meluputkan Daniel dari keganasan singa dan selamatlah Daniel. Karena Daniel memiliki integritas, maka Raja Darius mengeluarkan titah bagi seluruh rakyatnya. Itu bisa kita baca dalam Daniel pasal 6 ayat 27 sampai 29. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkeraman singa-singa. Dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores orang Persia itu. Saudara, karena Daniel memiliki integritas, dia tidak takut terhadap ancaman gua singa. Dia tetap beribadah kepada Tuhan. Akhirnya Raja Darius mengeluarkan titah bahwa semua orang di kerajaannya harus memiliki takut dan gentar akan Allahnya Daniel. Karena Allahnya Daniel ini Allah yang hebat, yang sudah melepaskan Daniel dari cengkeraman singa yang ganas itu. Saudara, integritas berarti memegang komitmen atau janji dan loyalitas, yaitu patuh, setia. Orang yang memiliki integritas itu akan menepati janji dan mempertahankannya sampai akhir. Walaupun itu membutuhkan pengorbanan seperti yang dialami oleh Daniel tadi. Sebaliknya saudara, kegagalan dalam memenuhi komitmen seringkali mencerminkan lemahnya integritas seseorang. Nah saudara, sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, sudahkah kita berkomitmen terhadap iman kita? Apakah janji yang kita ikat dengan Tuhan mulai digoyahkan dengan situasi di sekitar kita seperti saat ini pandemi? Atau digoyahkan oleh lingkungan di sekitar kita? Saudara, marilah kita belajar membangun integritas seperti Daniel. Dengan menjaga komitmen kita terhadap Tuhan serta menaati semua firman-Nya. Sekarang saudara, mungkin saudara bertanya, mengapa kita harus memiliki integritas? Yang pertama, karena integritas adalah kualitas yang Tuhan cari dalam diri seseorang. Saya ulangi, karena integritas adalah kualitas yang Tuhan cari dalam kehidupan orang percaya. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 6 dikatakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Barang siapa mengatakan bahwa saya ada di dalam Kristus, saya percaya kepada Yesus, maka dia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah, menurut citra diri Allah, Allah menghendaki kita untuk berusaha menjadi sama seperti Kristus. Kita harus memiliki hidup sama seperti Kristus, yaitu memiliki integritas. Yang kedua, saudara, integritas itu menentukan masa depan kita. Amsal 20 ayat 7, orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Saya ulangi saudara ya.
Orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Kata bersih di sini dari kata tom, artinya bersih, tulus, memiliki integritas. Jadi orang benar yang memiliki integritas itu akan berbahagia hidupnya, juga keturunannya akan berbahagia. Jadi saudara, orang yang memiliki integritas pasti memiliki masa depan yang lebih baik, karena dia adalah pribadi dari manusia yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang ketiga, integritas adalah khotbah yang hidup. Dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 2-3 dikatakan demikian. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Jadi saudara, kita orang yang percaya kepada Yesus, kita ini merupakan surat Kristus yang terbaca oleh semua orang. Itulah sebabnya kita harus memiliki integritas, supaya hidup kita bisa menjadi berkat bagi semua orang. Ketika orang melihat hidup kita, mereka akan diberkati melalui hidup kita. Bagi orang percaya saudara, integritas merupakan hal yang sepaket dengan kehidupan rohaninya. Integritas menjadi gambaran hidup orang percaya yang tercermin dari sikap sehari-harinya. Entah saat berada di tempat umum maupun ketika berada sendirian. Alkitab menunjukkan bahwa orang yang berintegritas punya hubungan dan pergaulan yang erat dengan Tuhan. Orang yang memiliki integritas itu dia memiliki keintiman dengan Tuhan. Dan mereka selalu berusaha hidup benar. Mau terus belajar dan menjadi pelaku firman yang setia. Saudara, integritas orang percaya adalah kesepadanan dengan Kristus. Filipi 2 ayat 5 berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Di tengah banyaknya kepalsuan dan kepura-puraan di dunia ini, sebenarnya Yesus telah memberikan teladan bagi kita tentang integritas. Yesus adalah teladan, yaitu orang yang memiliki integritas. Jadi padankanlah hidup kita dengan pikiran dan perasaan Kristus. Biarlah kita memiliki pikiran dan perasaan Kristus dalam hidup kita, saudara. Saudara, jadilah orang percaya yang memiliki integritas. Amin. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Jadikanlah kami menjadi orang-orang percaya yang memiliki integritas dalam hidup kami Tuhan. Karena itulah yang Engkau kehendaki dalam hidup kami, supaya kami hidup seperti Engkau, memiliki perasaan dan pikiran seperti Engkau Tuhan. Dan hidup kami boleh seperti Engkau Tuhan. Dan itulah yang Engkau kehendaki dalam hidup kami. Tolong kami Roh Kudus, tolong kami, ubahlah kami. Mungkin Engkau masih mendapati hal-hal yang ada dalam hidup kami yang belum berkenan di hadapan-Mu. Ubah kami Roh Kudus, sehingga kami boleh menjadi orang percaya yang memiliki integritas di hadapan-Mu Tuhan. Dan hidup kami boleh menjadi surat-surat Kristus yang terbaca dan bisa menjadi berkat bagi mereka yang melihat hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bagi orang yang memiliki integritas, Engkau selalu melindungi, Engkau selalu memberkati, dan apapun yang kami lakukan, Engkau selalu membuatnya berhasil Tuhan. Dan biarlah berkat dari Bapa, kasih Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semua sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.